Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komentar Supporter Bola 62 bersama saya supporter Jusriadi. Di video kali ini kita akan membahas teman-teman supporter dan para pencinta bola, seberapa kuat timnas Indonesia, bagaimana mengukur peta kekuatan timnas Indonesia melawan Irak ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu timnas Indonesia ini ya di 1 tahun terakhir ini banyak pihak PSSI maupun STY banyak melakukan upaya-upaya pengembangan sepak bola Indonesia, dan ini terlihat dengan ada beberapa pemain yang diaspora ya, atau pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia ya, dengan level-level top Eropa ya, pemain-pemain level Eropa yang berasal dari Belanda. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, mari kita mengulas bagaimana peta kekuatan timnas Indonesia ini sebenarnya, dan apakah dia mampu mengimbangi perlawanan Irak. Dan yang kita tahu di putaran kedua ini, di leg pertama di kandang Irak di Basra, kita harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1. Dan kita berharap di pertandingan tanggal 6 nanti di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kita berhasil membalas kekalahan timnas Indonesia dengan ya melawan Irak di Gelora Bung Karno sendiri. Dan kita tahu teman-teman ya, kita perlu melihat bahwasanya timnas Indonesia ini ya di awal-awal putaran kedua ini cukup mengecewakan atau tidak menjanjikan untuk lolos di putaran ketiga, di mana kita harus mengakui keunggulan timnas Irak di kandang mereka dengan skor yang cukup telak 5-1. Kemudian lagi-lagi kita harus melawan tim sekelas Filipina, kita harus mengakui hanya atau mampu bermain imbang. Namun setelah PSSI ya maupun STY berusaha melakukan memanggil pemain diaspora atau naturalisasi, beberapa pemain seperti Jay Inces atau Banjai, Tom Haye, Ragnar ya, striker asal Belanda ini luar biasa. Dan perubahan itu terjadi ketika berhadapan dengan timnas Vietnam di Gelora Bung Karno. Kita berhasil menang, dan kita juga berhasil menang di kandang Hanoi dengan skor yang cukup telak 3-0. Ini artinya apa teman-teman? Kalau kita lihat dari peta kekuatan timnas Indonesia, sepertinya timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Dan ini terlihat dari 2 pertandingan terakhir di putaran kedua ini, melawan Vietnam di Gelora Bung Karno maupun melawan Vietnam di Hanoi. Dan sepertinya meskipun dari segi ranking FIFA kita memang kalah jauh dari timnas Irak yang berada di ya, kita hanya berada di urutan 134. Dan ini kalau dari segi ranking saya yakin kita tidak akan menang di pertandingan ini. Tapi di sisi lain teman-teman supporter ya, kita bisa memenangkan permainan ini dengan adanya ya gabungan antara pemain muda dan pemain ya senior yang dipanggil oleh Sintayong. Saya pikir ini sangat luar biasa, karena kalau kita lihat dari segi pemain muda, ini sudah terbukti pemain muda kita yang berusia 23 tahun ya, yang kemarin di Piala Asia U23 kita berhasil membuktikannya. STY dan para pemain U23 kita atau pemain muda kita berhasil membuktikan itu ya, dimana pemain muda ini berhasil dari target yang dicanangkan oleh PSSI ya, hanya menargetkan lolos di fase grup atau lolos 16 besar, tapi nyatanya timnas Indonesia berhasil lolos ke sampai babak semifinal. Dan ini sangat luar biasa teman-teman supporter. Dan ternyata pemain-pemain ini, kalau kita lihat ya, pemain-pemain muda ini yang notabene umur mereka 23 ke bawah ya, ternyata masuk dalam skuad senior Sintayong. Ternyata dipercaya Sintayong untuk masuk di skuad senior mereka ya. Salah satu nama yang luar biasa ya masuk di skuad senior seperti Marcelino Ferdinand ya. Kita tahu pernah mendapat kritikan, namun STY masih tetap mengandalkan pemain muda ini. Kemudian
Ada Justin Hubner yang masih muda juga, dari segi pemain diaspora kita atau pemain naturalisasi kita juga masuk dalam dipanggil oleh STY. Ada seperti ya pemain-pemain lain, ya pemain-pemain naturalisasi lain juga dipanggil untuk bergabung dengan timnas kita ya. Dan ini artinya Justin Hubner dan segala macamnya, ya pemain Rafael Struijk juga dipanggil. Ini menandakan bahwasanya Indonesia punya pemain-pemain yang energik nantinya melawan timnas Irak ya. Dan saya pikir dari segi mental ya saya yakin mereka bisa. Seperti pemain lokal yaitu Pratama Arham ya. Pratama Arham ini cukup luar biasa dan kembali lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Dan ada beberapa pemain sepertinya ke Ramadan Sananta ya yang tidak berhasil dipanggil, tidak tahu entah kenapa. Dan saya pikir teman-teman ya, ini menarik untuk disaksikan melihat peta kekuatan Indonesia, karena si STY ternyata banyak pemain-pemain yang kemarin ditampilkan di Piala Asia U23 kembali dipanggil ke timnas senior. Beberapa pemain termasuk seluruh pemain naturalisasi yang diturunkan di level U23 ini kembali dipanggil, seperti pemain diaspora kita Nathan Joe ya, Justin Hubner ya, Rafael Struijk dan pemain-pemain lain ya dipanggil menuju membela timnas senior kita. Dan ada pemain-pemain lokal yang juga dipanggil oleh STY bermain di tim senior. Dan dari segi pemain senior ya kita tahu tidak banyak berubah ya. Ada brother bersaudara yaitu Yakob Sauri dan Yance Sayuri juga dipanggil oleh STY, dan beberapa pemain-pemain timnas yang sudah senior seperti Kapten Asnawi Mangku Alan. Dan tidak banyak perubahan sebenarnya teman-teman. Tapi yang mengejutkan, pemain naturalisasi kita Elkan Bagot yang biasanya menjadi andalan dari STY di lini belakang sepertinya tidak dipanggil oleh STY ya membela tim nasional kita. Dan ada pun beberapa pemain naturalisasi di kubu senior seperti ya yang bermain di Venesia yaitu Jai Inces juga dipanggil ke tim nasional ya. Tom Haye yang kita tahu pemain ini cukup luar biasa, punya pengaruh ketika berhadapan dengan Vietnam 2 kali ya. Ada pemain striker muda kita yaitu Ragnar ya, pemain diaspora ini juga cukup luar biasa, berhasil menyumbangkan gol padahal dia baru ya bermain ketika melawan Vietnam tapi sudah berhasil menyumbangkan gol. Ini artinya pemain striker ini tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat dari ya pertandingan-pertandingan sebelumnya, kalau peta kekuatan Indonesia saya pikir berimbang nantinya di Gelora Bung Karno ya melawan Irak, karena ini antara gabungan pemain muda lokal dan pemain senior, pemain muda diaspora atau naturalisasi dengan pemain diaspora atau pemain naturalisasi yang sudah senior ya, yang akan menyatu jadi satu dan akan dikolaborasikan oleh STY melawan Irak lewat strategi-strategi yang cukup luar biasa dari STY. Dan saya yakin timnas Indonesia akan berhasil mengalahkan Irak, dan ini akan menjadi laga teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini akan menjadi laga penentu bagi timnas Indonesia apakah akan berhasil mendapat tiket lolos ke putaran ketiga, karena ini menjadi laga penentu. Dan di putaran ketiga nanti disitulah perebutan tiket Piala Dunia ya untuk timnas Indonesia. Dan kita berharap teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita berhasil mengalahkan timnas Irak di Gelora Bung Karno, dan ini kesempatan terbaik. Kalau kita melihat dari segi kekuatan timnas kita ya cukup menjanjikan untuk mengalahkan timnas Irak nantinya, karena beberapa pemain dan ada pemain tambahan ya seperti Martin Paes ya dipastikan. Saya pikir mudah-mudahan Kelvin Verdok akan bisa bergabung nantinya menghadapi
Irak ya di tanggal 6, dan itu sedang diusahakan oleh STY bersama PSSI. Semoga pemain-pemain ini bisa bergabung sehingga menambah rasa percaya diri pemain untuk mengalahkan timnas Irak. Meskipun dari segi ranking kita kalah, tapi kita berharap kita berhasil menang dengan perpaduan pemain muda, pemain senior, dan perpaduan pemain lokal dengan pemain naturalisasi atau pemain diaspora kita berhasil menumbangkan timnas Irak dan merebut satu tiket ke babak ke babak putaran ketiga. Dan di sisi lain ya, saya yakin timnas kita akan menampilkan kekuatan penuh ya, dan pastinya timnas Irak saya pikir dia tidak akan menampilkan kekuatan penuh mereka dan akan menyimpang karena beberapa pemain mereka karena sudah memastikan lolos dan hanya butuh pastinya hasil imbang untuk memastikan juara grup ya. Tidak perlu menang di laga ini untuk memastikan lolos. Dan saya pikir itu teman-teman informasi dari saya, peta kekuatan, bagaimana peta kekuatan timnas Indonesia dari versi dari supporter, komentar supporter bola 62. Terima kasih, salam sepak bola, salam supporter bola, dan salam pencinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.